Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam lindungan, rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 7 semester genap bab 4 tentang adab membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran merupakan kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut untuk mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Yang kedua, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Adab yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang sholih, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Namun demikian, tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk berpura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Adab yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasialah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di dalam hadis lain dijelaskan, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendek bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Adab yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat orang banyak. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwasannya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Baihaqi dan Hakim.